Itulah dasar kita mendukung Gus Muhaimin. Karena selain Gus Muhaimin itu belum ada yang memahami tentang kelautan dan perikanan dari semua capres yang ada. Tapi kita nelayan ini punya tokoh, punya leadership yang memperjuangkan selama ini. Nah, kenapa begitu? Jadi tidak jadinya Gus Muhaimin itu nelayan tetap percaya. PDI kan partainya. Iya, maksudnya secara partai itu tidak ada. Misalnya PDIP ya, dia tidak mengangkangi kekuasaan untuk membela nelayan. Kalau PKB itu mengangkangi kekuasaan walaupun berada dalam koalisi, dan itu berani, ya kan? Di luar yang lain tadi, keistimewaannya Gus Muhaimin ini apa sih? Sebenarnya keistimewaannya ya keterbukaan saja. 2011 zamannya SBY kan dia Menteri Tenaga Kerja, 12 negara ditutup sama dia, moratorium. Apakah itu contoh bukti keberpihakan kepada menutup mengirim? Iya. Ya bagus dong. Itu justru bagus. Ngapain warga negara kita disuruh jadi budak di negara orang lain kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong? Sehat, alhamdulillah. Ini sepertinya cerah ini. Ya, cerah dari wajah karena berusaha bahagia aja dengan corona ini kan. Ini kali kedua nih. Sebelumnya kita podcast di kantor. Ini beda nih di tempatnya nih. Kita ada salah satu kafe di daerah Poltangan di Jakarta Selatan. Namanya Kopi Curhat. Apa ini? Kopi Curhat. Jangan ditahan, curhatin aja katanya. Ini jadi saya mau curhatin. Ini curhat ini. Curhat mewakili suara nelayan. Suara nelayan. Nelayan, pembudidaya, petambak, petani garam punya harapan atau bergantungan sama salah satu toko. Punya harapan. Punya harapan ke salah satu toko. Ini kan mengingat tanggal berapa kemarin deklarasi? Deklarasi kemarin itu kalau nggak salah 2 Februari ya. Ya, 2 Februari. Kenapa alasannya? 4 Februari. Ya, 4 Februari 4. Ini kan banyak nih. Pas hari ulang tahun saya itu. Jadi ini kan gini banyak banget ini yang masuk dalam bursa capres dan cawapres. Mulai dari kalangan politisi, profesional, macam-macam lah pokoknya. Ini udah banyak banget. Mulai Prabowo aja katanya mau calon lagi. Anies, Erick Thohir, Ganjar, Puan, Susi Pujastuti. Ini jatuh Muldoko. Bisa jadi Muldoko. Pilihannya perlu dipertanyakan ini, apa menjadi alasan atau alat ukurnya. Jadi teman-teman Front Nelayan Indonesia ini berikrar untuk membantu atau mendorong supaya Gus Muhaimin ini menjadi calon presiden. Ya, pertama kita gembira ya dibanding 2014 2019. 2014 itu calon hanya 2, 2019 calon hanya 2. Kalau 2024 mendatang calon itu ada 18 sampai 20 calon. Itu artinya Indonesia itu ada kemajuan dari sisi demokrasi. Namun masih mundur kan, indeks menyatakan pendapat orang itu masih terancam. Nah, itu yang perlu dievaluasi. Tapi sisi demokrasinya kalau sampai 20 calon, maksudnya tidak sampai 20 pasangan. Tapi 20 calon ya yang muncul saat ini, bahwa artinya negara ini tidak sedikit potensi leadership semua warga negara yang baik. Karena ini kan tokoh semua, punya kapasitas, punya SDM yang bagus. Cuman nanti kan di perjalanan
kita bisa melihat dari sisi mereka memahami negara dan masalah seperti masyarakat pesisir yang selama ini kita kampanyekan itu seperti apa gitu. Nah, soal pertanyaan mengapa harus ke Gus Muhaimin Iskandar pada tanggal 4 Februari kemarin deklarasi kan dengan hampir semua pimpinan nelayan datang loh ke Jakarta. Dari berapa itu? Tanggal 4. Hampir semua? Iya, seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia, dan itu ramai betul. Tapi tetap mengikuti protokol kesehatan? Ya, dan itu tidak ada pembiayaan dari misalnya PKB atau tokoh-tokoh PKB, anggota DPR PKB, itu nggak ada. Jadi itu murni dukungan nelayan. Murni dukungan nelayan. Ya, jadi kenapa begitu. Jadi yakin betul bahwa jadi? Ya, sebenarnya dari sisi argumentasi kita bukan pada konteks bahwa Gus Muhaimin ini lemah gitu loh. Justru dari sisi kita, baik secara kelembagaan di organisasi maupun di sayap-sayap pro nelayan itu, bahwa selama ini perjuangan nelayan itu dengan supportnya Gus Muhaimin Iskandar itu mendapat, istilahnya mendapat nutrisi, suplemen energi untuk melakukan perjuangan-perjuangan, intervensi kebijakan gitu. Walaupun ya Gus Muhaimin dari sisi politis dia tidak terlalu manggung ya di atas untuk membela nelayan, tapi paling tidak secara kelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa itu terlibat secara langsung. Contoh misalnya melalui anggota DPR Komisi 4 waktu itu Daniel Johan, itu melibatkan diri langsung, baik kader, anggota, kelembagaan partai itu terlibat langsung memperjuangkan nelayan. Nah, itu alasan yang muncul ya di dalam Kongres kenapa harus ke PKB. Nah, sebenarnya pilihan partai itu banyak. Ini FNI ini kan gabungan dari ya gabungan dari paguyuban asosiasi, kemudian organisasi-organisasi lain yang terdapat, misalnya petani rumput laut, petani garam, petambak, pembudidaya ya. Jadi begitu. Jadi menyatu. Karena sesuai dengan podcast pertama saya ungkapkan kan, pro nelayan itu karakternya moderasi atau kolaborasi antara pergerakan dengan pragmatis, gitu loh. Kalau pragmatis dari sisi pengusaha kan, di pro nelayan juga targetnya banyak pengusaha. Ada target nggak sih? Gue dukung dia ini, terus? Oh iya ada. Apa? Nah, targetnya itu adalah memperbaiki regulasi-regulasi di negara ini tentang masyarakat pesisir, gitu loh. Nah, pro nelayan ini mengajukan Gus Muhaimin Iskandar menjadi figur dari nelayan, apalagi beberapa waktu lalu di Celincing misalnya, Ciracas itu mengangkat Gus Muhaimin sebagai bapak nelayan gitu. Artinya itu selaras bahwa Gus Muhaimin ini selama ini dari tahun pasca reformasi 98 itu sampai hari ini konsisten mensuarakan masyarakat pesisir. Kan sebelumnya beliau ini pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja. Lalu 2 periode malah ya? Iya, 2 periode zaman PSBY. Ada nggak sih terobosan-terobosan yang selama ini yang berdampak secara langsung sama teman-teman nelayan? Ya justru banyak, walaupun Kemenaker itu kan tidak beririsan secara langsung dengan nelayan kan. Waktu itu misalnya zaman PSBY Pak Cicip gitu kan, kemudian Pak Padel gitu. Itu beririsan langsung. Misalnya mengatur waktu kerja ABK, waktu kerja nelayan, waktu kerja pembudidaya. Artinya kan gini, itu kan Pernaker juga itu kan memperjuangkan contoh hak buruh kan. Iya. Artinya meningkatkan standar upah segala macam kan. Artinya kan ada
Ada nggak sih apa namanya itu? Dan jangan salah bahwa kebijakan sertifikasi nelayan di laut sebagai pelaut ya, sebagai pelaut yang kelas menengah itu adanya di Kemenaker. Di bawah dirjen? Ya, di bawah dirjen Binalatas. Binalatas. Pelatihan dan produktivitas ya, itu kan? Ya betul, peningkatan produktivitas. Dan itu sangat berhubungan sekali dengan kelautan dan perikanan. Terutama misalnya dengan hubungan paling intim itu dengan Kementerian Perhubungan, Kemenaker, KKP, ya kan. Kalau dulu kan tidak ada Menko Marves. Kalau sekarang kan ada. Berarti penambahan Menko Marves itu sangat berhubungan sekali. Kemenaker, kemudian KKP, Kementerian Perhubungan. Di bawah koordinator kementerian. Ya, di bawah koordinator semua kan. Nah, ini berhubungan sekali. Terutama ABK misalnya yang disebut dengan PMI, BMI ya, Buruh Migran Indonesia, kemudian pekerja migran Indonesia. Contoh keberpihakan dia sama nelayan itu apa? Oh banyak kalau kita. Ini kan nelayan, kita bicara nelayan ini kan bukan nelayan saja kan, artinya kan ada teman-teman ABK itu baik kapal niaga dan lain sebagainya. Ya, saya kira bukan hanya ABK di situ. Kalau ABK kan kita sudah jelas nih. Misalnya kemarin terjadi perbudakan di berbagai kapal asing gitu kan. Pekerja migran Indonesia yang kemudian Kemenaker proaktif ya. Nah, itu kan perbudakan bukan hanya terjadi pada saat Ida Pozia ya. Bukan hanya itu, tapi sejak Caimin pun itu udah terjadi. Apalagi misalnya PMI, BMI yang di Arab Saudi mau dihukum mati, hukum gantung gitu, itu diselamatkan. Misalnya contoh di salah satu Jawa Barat, Bandung misalnya kan, itu diselamatkan oleh Gus Imin. Nah, itu saya kira prestasi. Nah, apa hubungannya dengan kelautan dan perikanan? Loh, di kelautan dan perikanan itu industri sangat banyak. Tentu industri-industri pengolahan ikan itu juga berhubungan dengan Kemenaker. Yang buruhnya industri pengolahan ini adalah nelayan. Jadi begitu. Misalnya selama ini pelabuhan yang paling aktif misalnya industri ini memasang pekerjanya dari nelayan itu di Brondong, Lamongan misalnya, atau di Semarang gitu kan, di Juwana, di Tegal, PPN Tegal, kemudian di Sulawesi Selatan, di Kalimantan, Kaltara, Anambas misalnya. Itu banyak PPN pelabuhan perikanan internasional ini, itu juga menyiapkan pekerjanya itulah dari nelayan. PPN itu pelabuhan perikanan internasional. Kalau PPN pelabuhan perikanan nasional. Jadi begitu. PPI, PPN, P3 gitu kan. P3? P3 pelabuhan perikanan penangkapan. Saya bikin ikan. Yang Ka'bah itu P3. Jadi begitulah ini. Nah, jadi bicara prestasi Gus Muhaimin Iskandar itu sudah sangat luar biasa. Apa hubungannya dengan pro nelayan misalnya kan? Nah, salah satu contoh misalnya pekerja di industri pengolahan rumput laut. Di Indonesia ini ada sekitar 100 pabrik pengolahan rumput laut di Indonesia, terutama di Sulsel ada paling banyak. Sulawesi Selatan. Karena penghasil, kemudian di Maluku ya, itu penghasil terbaik rumput laut. Itu pekerjanya itu puluhan ribu. Pekerjanya puluhan ribu. Belum lagi pekerja misalnya pengolah rajungan, pengolah ikan, pengolah gurita, lobster dan lain-lain. Itu banyak sekali. Itu diekspor. Ya, dan itu Kemenaker yang mengatur gitu loh. Regulasinya. Nah, disitulah sertifikasi profesionalitas bekerja itu disahkan oleh Kemenaker di bawah Binalatas tadi. Binalatas. Iya, benar. Dirjen Binalatas. Ya. Nah, itulah peran yang dilakukan gitu loh. Tentu kebijakan seperti itu kan prestasi untuk menjamin SDM yang ada. Ini kan ongkos politik kan mahal ini. Artinya teman-teman Front Nelayan Indonesia ini, satu komando sama abang ini turun dan bergerak ini. Artinya tentu kan ada fase-fase sosialisasi dan lain sebagainya.
tidak semua juga rakyat Indonesia mengenal beliau kan. Baik itu secara track recordnya dan lain sebagainya kan belum tentu juga semua rakyat Indonesia mengenal dia kan. Betul. Artinya itu kan ongkos politik kan cukup mahal tuh biayanya ke betul. daerah-daerah dan lain sebagainya. Apakah itu dibiaya sendiri atau seperti apa? Ya, kalau Pro Nelayan kemarin biaya sendiri. Silakan nanti Bung Anton mengecek ya, ngecek langsung ke Gus Imin lah. Berapa duit dikasih ke Pro Nelayan? Ada komunikasi apa tidak? Tidak ada. Oke. Misalnya itu kan Ini kan biaya sendiri. soal terbuka aja, biaya sendiri. Ini biaya itu sendiri. pertama ya. Terus feedbacknya apa? Feedbacknya ya tentu kita Kalau memikirkan. misalkan beliau ini jadi presiden atau wakil presiden, Ya feedbacknya adalah memperbaiki regulasi itu. Karena dasar dari hasil resolusi Kongres itu adalah bahwa regulasi kelautan perikanan selama ini adalah kontradiktif dengan kehidupan masyarakat pesisir, baik perspektif sosial ekonomi maupun misalnya distribusi hasil tangkapan, pengolahan masyarakat, kemudian penjualan, pasar-pasar tradisional nelayan. Itu saat ini nggak ada yang bukan nggak ada yang hidup, itu kurang. Oke. Gitu loh. Selama abang menjadi ketua umum Pro Nelayan Indonesia ini, sebenarnya teman-teman nelayan itu hasil tangkapan dia itu ada standar harga khusus nggak sih? Karena gini, terjadi beberapa kali lah masuk berita itu bahwasannya ini para nelayan ini mengeluh karena misalkan ongkos untuk mereka mencari ikan dan lain sebagainya itu malah lebih besar daripada keuntungannya. Ya itulah nanti kita mendukung dan lain sebagainya. Itulah dasar kita mendukung Gus Muhaimin. Karena selain Gus Muhaimin itu belum ada yang memahami tentang kelautan dan perikanan dari semua capres yang ada. Anies dia lebih memahami pendidikan. Di mana-mana dia ngomong SDM dulu diperbaiki, kan gitu kan? Berarti pendidikan. Kemudian siapa lagi? Mungkin Ibu Susi gitu kan? Baru misalnya sebagai capres atau cawapres Ibu Susi mungkin paling mengerti adalah Ibu Susi soal kelautan dan perikanan. Karena dia eksekutor. Karena dia eksekutor kan, pernah menjadi menteri juga, punya pengalaman. Sama juga dengan Gus Imin, memahami gitu loh. Tapi dari semua capres yang ada ini, siapa yang bisa memahami dari semua calon, katakan 20 calon yang muncul, di antara 20 itu hanya Gus Muhaimin yang memahami sisi kelautan dan perikanan. Apa kebijakan yang dia harus ambil? Ini kan kalau saya lihat abang kan sering lebih banyak inilah kritik kan, banyak bikin artikel dan lain sebagainya kan. Iya. Terus bikin opini. Apakah abang tetap konsisten begitu, atau nanti karena abang misalnya masuk dalam gerbong ini, misalkan Gus Muhaimin ini terpilih jadi presiden atau wakil presiden, apakah tetap abang tetap posisinya kontrol itu tetap berjalan atau seperti apa? Saya pribadi 2014 itu mendukung Pak Jokowi. Nah, 2004-2009 saya mendukung SBY sejak di Mataram. Tapi coba aja cek saya 2004 sampai 2009, tidak ada tempat saya puji Pak SBY. Jangan pas nanti itu ya. Jangan pas nanti udah masuk ke gerbong itu udah terpilih, ya enggak, memble nanti. Kalau misalnya konteks misalnya kan beda nih jadi aktivis sama jadi dipercaya jadi menteri atau masuk pemerintahan misalnya. Berarti ada harapan jadi menteri? Ya enggak juga, tapi mudah-mudahan juga. Enggak, tapi kalau dikasih jabatan menteri yang paling tertarik. Ya amin lah, yang penting kita tidak mau minta aja kan. Iya. Maksud saya begini, ditunjuk nih, dipercaya. Gue suruh, misalkan Gus Muhaimin suruh milih. Pilihan yang paling tepat di kementerian apa? Kemenaker kah? Atau KKP kah? Ya KKP lah. Memang backgroundnya di situ kan, sudah paham di situ gitu loh. Kalau dulu banyak orang mengatakan bahwa Rusdi bukan anak pesisir kan, loh saya anak pesisir, artinya
kalaupun ditempatkan misalnya gitu loh, dari situasi ini tiba-tiba terjadi. Nah, kalaupun Gus Muhaimin Iskandar ini tidak menjadi apa-apa, saya juga tetap akan mendukung. Karena Partai Kebangkitan Bangsa itu partai yang selalu konsisten menyuarakan sisi dari perjuangan nelayan. Tidak pernah meninggalkan nelayan. Partai Kebangkitan Bangsa. Total keseluruhan keanggotaan Front Nelayan Indonesia itu ada berapa? Ratusan ribu dari 11 sayap. 11 sayap? Itu ratusan ribu? Ratusan ribu. Ratusan ribu itu di bawah apa, di atas 100.000 atau? Ya, di bawah koordinasi saya langsung dengan teman-teman pimpinan 9. Karena di Front Nelayan itu sistemnya kan pimpinan 9. Pimpinan 9? Ya. Apa kok namanya pimpinan 9 itu? Ya, pimpinan 9 itu kan bukan yang 9 naga, bukan? Oh, bukan. Jadi masing-masing lah dibagi, misalnya bidang rumput laut, ya kan, kemudian oke. Jadi sesuai ada rajungan, sesuai alat tangkap dan ini apa namanya, potensi hasil laut yang paling banyak nih, yang istilah itu di bawah naungan Front Nelayan Indonesia itu daerah mana? Di Indonesia semua berpotensi. Nah, cuman yang kita harapkan, kenapa kita berharap kepada Gus Muhaimin ini, karena di kelautan dan perikanan itu ada sistemnya SLIN namanya. SLIN itu adalah sistem logistik ikan nasional. Ya kan? Karena selama ini walaupun visi misi Pak Jokowi soal poros maritim, tapi SLIN ini belum maksimal. Kenapa? Karena masih, misalnya contoh, masih di Maluku baru, kemudian di Bali. Karena SLIN ini kan adalah sistem yang langsung direct ke negara-negara lain dalam ekspor. Contoh NTB misalnya kan tidak bisa direct dia harus ke Surabaya dulu. Kemudian contoh misalnya Bangka Belitung misalnya, dia tidak bisa juga walaupun dekat luar negeri. Singapura misalnya tidak bisa juga, atau Natuna walaupun dekat situ. Itu nanti abang posisinya nggak gitu. Abang posisi nanti tetap juga ikut caleg juga? Ya, posisinya tetap akan mengikuti kalau sekarang kan masih ancang-ancang. Ancar-ancar aja. Masih ancang-ancang lah, rencana kan. Kita kan belum tahu ke depan. Kan ini masih 2024 kan. Kita belum tahu lah. 2022, 2023 masih ini 1 tahun lebih lah. Tapi kalau bicara peluang Gus Muhaimin ini, saya kira dari elektabilitas semua calon presiden ini, saya berharap siapapun yang tinggi keterpilihannya, ya kalau melamar Gus Muhaimin ini udah pasti menang. Artinya siap jadi wakil presiden? Iya, indikatornya apa kan? Indikatornya NU, ya kan? Misalnya Muhammadiyah, organisasi Islam lain misalnya. Iya, berapa hari ini kan dia memperjuangkan. Iya, memperjuangkan itu kan. Artinya bahwa Gus Muhaimin ini dia berusaha mengosongkan diri dan menerima semua dari ormas-ormas yang ada, termasuk stakeholder yang sektor-sektor terkecil, misalnya ya katakan nelayan, petani, ya kan. Kalau ormas ini kan menengah nih. Kalau sektor kecil nelayan, petani, kemudian ojek online gitu kan, kemudian guru, dari sisi pendidikan, kemudian buruh, ABK, PMI, kemarin ke Bandung, kemudian kemarin di Jawa Timur juga bedah rumah, bantu, macam-macam lah, gitu loh. Artinya berusaha mengosongkan diri. Nah, itu yang saya sebut itu bahwa Gus Muhaimin ini dua mata pisau yang berbeda tapi segaris dan sejalan. Jadi gitu.
Ini kan pasti teman-teman yang tergabung dalam Front Nelayan Indonesia ini kan punya harapan yang cukup punya harapan lah dengan mereka berikrar mengutuskan abang ini sebagai pemegang tongkat komandonya dari sekian banyak himpunan-himpunan ini menjadi Front Nelayan Indonesia ini. Ketika nanti di kemudian hari atau pasnya misalnya di 2024 ini bertarung, lalu misalkan tidak terpilih nih, apakah siap semua menerima konsekuensi? Ya nggak ada masalah. Jangan pula nanti kayak seperti yang sebelum-sebelumnya. Nggak ada masalah. Toh nelayan dulu 2014, 2019 dukung Jokowi, tapi nggak dapat apa-apa juga. Curhat. Iya kan? Malah dapat larangan dari Ibu Susi. Hanya mendorong aja. Nah, ya hanya mendorong dalam upaya tujuan itu untuk memperbaiki regulasi lah. Artinya kan ini berharap kepada sesuatu situasi yang tidak pasti. Tapi kita nelayan ini punya tokoh, punya leadership yang memperjuangkan selama ini. Nah, kenapa begitu? Jadi tidak jadinya Gus Muhaimin itu nelayan tetap percaya. Tetap percaya sama dia gitu. Iya, tetap percaya sama Gus Muhaimin. Karena dari tahun 99, ya kan? 2000 zaman mendiang Gus Dur jadi presiden, dari pendirian KKP sampai hari ini PKB secara institusi, kader, anggota DPR-nya itu pejuang-pejuang nelayan, pejuang-pejuang petani. Apa yang selama ini sudah dibantu sama Gus Muhaimin terhadap banyak nelayan? Misalnya zaman Ibu Susi, bagaimana beliau membackup nelayan, memperjuangkan gitu kan, untuk merubah kebijakan. Walaupun misalnya dalam perjalanan soal hasil kan itulah kita kesampingkan gitu loh. Tapi nyatanya kan berhasil lakukan intervensi. Misalnya kita lebih aktif di fraksi PKB di DPR RI, kita menyusun langkah, kita selalu didengar oleh anggota-anggota DPR fraksi PKB gitu. Itu kan upaya Gus Muhaimin. Kan banyak tokoh-tokoh PKB loh, dari partai lain nggak ada loh. Masa? Iya. Kan nggak secara partai. PDI kan partainya. Iya, maksudnya secara partai itu tidak ada. Misalnya PDIP ya, dia tidak mengangkangi kekuasaan untuk membela nelayan. Kalau PKB itu mengangkangi kekuasaan walaupun berada dalam koalisi, dan itu berani. Sebuah spekulasi yang sangat luar biasa. Kan gitu kan. PDIP secara kelembagaan tidak masuk, walaupun ada sayap Ciganti namanya kan, ya kan? Nah, ganti ya, organisasi petani dan nelayan itu. Kemudian di PKB ada Gerbang Tani. Kemudian di PAN itu juga zaman Pak Zulkifli Hasan ketua MPR itu juga membela nelayan. Tapi PAN secara institusi, kadernya juga ada Mas Pipa Yoga, gitu loh. Kalau Golkar? Kalau Golkar ada Pak Padel Muhammad. Kalau Golkar, nah PKB ini viewer hampir semua, itu kelebihannya di antara partai lain. Artinya kalau partai lain itu mungkin hanya sebatas personal, ya kan? Di luar yang lain tadi, keistimewaannya Gus Muhaimin ini apa sih? Sebenarnya keistimewaannya ya keterbukaan saja, gitu loh. Maksudnya keterbukaan itu keberanian mengambil langkah dari perspektif kita ya yang bergerak di kelautan dan perikanan. Itu keberaniannya. Walaupun 2011 zamannya SBY kan dia Menteri Tenaga Kerja, 12 negara itu tutup sama dia moratorium. Apakah itu contoh bukti keberpihakan kepada menutup kecil? Mengirim TKI? Iya. Ya bagus dong. Itu justru bagus. Ngapain warga negara kita disuruh jadi budak di negara orang lain kan? Kecuali ABK ya jangan ditutup, kan ABK bukan pengertian
diksinya budak. Ini kalau pekerja rumah tangga, Iya, seharusnya kan begini. bagus dong di moratorium. Dengan di moratorium itu tentu harus ada apa namanya itu langkah-langkah taktis yang lainnya, sehingga calon pekerja migran itu yang punya harapan untuk berangkat ke luar negeri itu diperdaya di sininya. Ada nggak contohnya kelompok-kelompok misalkan PMI Purna atau seperti apa? Jadi begini, yang dilakukan oleh Caimin. bicara buruh migran, kenapa Caimin melakukan moratorium misalnya? Karena kejahatan terhadap TKI, PMI, BMI, BMI. Iya, dulu namanya TKI. Ya, TKI. Ada, terus sekarang disederhanain. Itu kejahatannya sudah luar biasa. Ibarat orang korupsi gitu loh. Extraordinary kan? Nah, atau dia perlu penegakan hukum kepada banyak negara agar Indonesia ini memperingati gitu loh. Tapi malah dengan ditutupnya 11 negara itu makin banyak ini yang ilegalnya. Nah, justru itu Banyak korban TPPO. justru itu, apalagi dibuka, ditutup aja itu ilegal banyak, apalagi dibuka. Kan gitu. Seharusnya mending dibuka Supaya ilegal tidak ada. supaya ilegalnya nggak ada, tapi dengan catatan Kemenaker, Memperbaiki. Kemenlu dan stakeholder lah, termasuk imigrasi, memperbaiki sistem yang ada ini, standarisasi untuk Ya. menempatkan pekerja migran ke luar negeri Itu seperti apa? itu salah satu alasan argumentasi yang bagus lah gitu kan. Tetapi di satu sisi saya setuju dibuka, tapi pekerja-pekerja profesional. Iya, yang skill. Ya, yang skill gitu loh. Jangan yang bekerja Barista, jadi ibu cleaning rumah tangga. service, Iya, gardener. misalnya cleaning service, barista gitu kan. Kemudian nurse gitu, tenaga-tenaga kesehatan. Iya, oil and gas segala macam kan. Jadi kan begitu. Kan yang dilarang ini kan adalah pekerja rumah domestic tangga. worker ya. Bagus dong. Ya sebenarnya kan ada sistem syarika juga kalau di Saudi kan. Ya justru sistem syarika, coba aja lihat konstitusi Saudi sekarang yang mau dirubah nih. Justru sistem syarika itu juga membuat masalah. Kenapa? Karena dari sisi penerapan pun kadang negara-negara pengirim TKI ini menjadi dilema juga. Negara-negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri itu. Iya, menjadi dilema juga. Misalnya ada yang dihukum di luar negeri, ya kan? Nah, ada yang dihukum atau ada yang bermasalah aja. Kan berbeda model perlakuan hukumnya, gitu loh. Enggak, pasca dia sudah tidak menjadi Menteri Tenaga Kerja, apakah tetap beliau itu selama ini konsen membantu pekerja migran di luar negeri? Konsen sekali. Contohnya? Ya kan di sayap PKB itu ada Garda Buruh Migran Indonesia. Yang ketuanya ini? Ya ketuanya Imam Subali. Sekjennya sih ini. Sekjennya Bang Ilyas Pangestu. Ya artinya serius dong. Di PKB juga ada sayap nelayan juga. Ya itu sayapnya itu ada nggak sih membantu teman-teman Purna pekerja migran itu yang di sini? Banyak. Kemarin saya mantan Purna migran datang dari Saudi bertemu di kantor PKB. Banyak kemarin datang. Artinya membantu gitu loh. Apa masalah di sana Garda Buruh Migran ini yang bekerja gitu kan? Garda Buruh Migran Indonesia. Nah, misalnya yang Purna butuh stimulus ekonomi misalnya. Ada jaringan ekspor, impor. Nah, itu yang dilakukan. Supaya artinya, naik kelas. Supaya ini kan. Oke, baik. Closing statement. Termasuk harapannya terhadap Gus Muhaimin ini. Apa sih Bang dari Frontline Indonesia? Ya, harapannya
Pertama, pesan nelayan ke Gus Muhaimin ini kepingin bertemu langsung. Kemudian teman-teman ini kepingin mendeklarasikan mendukung Gus Muhaimin itu di setiap daerah, gitu kan? Karena sekarang kan belum begitu bagus perjalanannya gitu. Mungkin saja kita belum dapat jadwal ya. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, harapannya tentu masuk tidak masuk Gus Muhaimin ini menjadi dalam bursa capres maupun cawapres, ya nelayan di seluruh Indonesia itu berharap bahwa Gus Muhaimin ini bisa menaungi sebagai leadership penentu kebijakan dari apa yang dihadapi oleh nelayan selama ini, kesulitan-kesulitannya gitu kan. Itu harapannya. Kemudian yang ketiga adalah kita berharap sekali ke Gus Muhaimin ini agar tetap semangat intinya membela nelayan, masyarakat pesisir, melihat turun ke masyarakat pesisir. Ya tentu calon-calon lain juga kita minta untuk turun gitu loh, supaya bisa melihat kan. Nah kemudian Gus Muhaimin ini menurut teman-teman ya, ini saya mengutip teman-teman nih yang muncul di Kongres 1 tahun lalu. Kenapa muaranya ke Gus Muhaimin? Karena Gus Muhaimin ini ibarat dua mata pisau yang berbeda dan sejalan selurus searah. Bukan belati mata dua. Bukan belati bermata dua. Bermata dua. Beset ke atas, beset ke bawah nanti. Jadi gitu. Tapi dua mata pisau yang sejalan, sejurus, searah. Artinya bahwa dia mencoba mengosongkan diri untuk menerima semua keluhan-keluhan rakyat ini, terutama petani dan nelayan, karena di daerah itu kan hampir heterogen. Jarang ada yang bisa mana nelayan mana petani gitu, karena sama-sama kan mata pencariannya di situ. Nah semoga dengan komitmen beliau ini bisa menaungi lah, menjembatani harapan-harapan ini. Jadi begitu. Baik, terima kasih. Thank you. Cut.